Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat dan juga salam pengadaan Bapak Ibu. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dan berpartisipasi di kegiatan revolusi PBJ BLUD pasca Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Untuk kegiatan ini insya Allah akan berlangsung selama 2 jam, jadi akan tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sesi ini Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi sambil menyimak materi yang akan disampaikan oleh fasilitator kami. Telah hadir di ruang Zoom kali ini Bapak Saifuddin Zuhri. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Neno. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah, luar Ah, biasa. luar biasa. Walaupun Semoga masih Bapak capek, harus strong ya Pak ya, tetap ya Pak ya. harus sentrong ini ya. Sentrong berarti. Kalau gitu boleh sambil doping Pak, bawa air mineral atau kudapan yang ada di situ Pak. Atau Siap, kalau siap, belum siap. kami gojek dari sini Pak. Oh, Oh nggak nggak mungkin, mungkin ya. karena saya di waktu Indonesia Tengah ini. Waduh, ya, berarti dari sana gojeknya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sambil menunggu boleh Bapak Ibu sambil menyiapkan air mineral dan kudapan. Karena kita aktivitasnya akan banyak duduk ya, dan kita akan banyak mengikuti penjelasan dari Pak Zuri. Jadi ini Bapak Ibu bisa sambil minum atau sambil ngemil gitu. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu supaya diberi kemudahan dan kelancaran untuk kegiatan siang hari ini. Berdoa disilakan, berdoa dicukupkan. Kita ambil gambar dulu ya, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya langsung kita berikan kepada Pak Zuhri atau Pak Udin, monggo senyamannya Pak Udin Zuhri. Iya. Ya, terima kasih Bu Neno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Mudah-mudahan di tempat masing-masing senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan di dalam setiap langkah melaksanakan pekerjaan. Terima kasih kesediaannya untuk bergabung siang hari ini. Kita akan mencoba mendiskusikan terkait dengan pengadaan barang jasa pada BLUD pasca terbitnya Perpres terbaru kita ya, Perpres ROSI 46 tahun 2025. Ya, jadi cara ngapalnya kan gampang, ROSI 46 2025 ini implikasinya apa ya terhadap pengadaan barang jasa pada badan layanan umum, khususnya badan layanan umum daerah ya. Mohon maaf, memang ini posisi saya lagi agak jauh, mudah-mudahan wifi-nya tidak terganggu. Walaupun ini tadi masih ada perbaikan di sekitar saya. Posisi saya, Mbak Reno, saya sedang ada di Tabalong ini ya. Jadi Mana itu, Pak? barusan Saya nyampe saya tadi taunya agak Surabaya soalnya, Pak, nggak tahu ya. di Kalimantan Selatan ujung yang Oh, paling Masya utara. Allah. Oh, ya, Pak. Sehat-sehat, Ya, Pak. Aman, lancar, Alhamdulillah. terkendali. Ini peserta paling jauh dari Mamuju kayaknya ya, Pak I- Sukman. Siap. Ada yang dari Mamuju, luar biasa. Terima kasih berkenan hadir. Yang lainnya saya tidak hafal dari mana. Sama, Pak. Oke, mohon izin Bapak Ibu, saya share dulu. Saya berharap presentasi kita ini sebagai awal pembuka untuk diskusi ya. Jadi saya berharap nanti akan lebih banyak ke diskusinya. Nah, sehingga kita bisa lebih mendalam apa yang kita dapatkan dari diskusi hari ini. Ya, temanya memang pengadaan barang jasa pada badan layanan umum daerah sesuai dengan Perpres 46 2025 yang barusan terbit di akhir bulan April. Nah, sehingga baru berusia 1 bulan. Mohon izin, ini Bapak Ibu data saya. Ya, saya sehari-hari fungsional pengelola pengadaan barang jasa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kebetulan saya juga ditugaskan sebagai fasilitator LKPP, Property Advisor
tercatat saat ini masih menjadi Dewan Pengurus Nasional IFPI dan Dewan Pengurus Pusat IAPI serta Dewan Pengurus Daerah IAPI Jawa Timur. Saya memang kebetulan berminat untuk mendalami di PBJ BLUD, jadi saya praktisi sekaligus konsultannya, juga sekaligus tercatat si Ikatan Konsultan Manajemen Kesehatan IKESINDO. Jadi Bapak Ibu bisa mendiskusikan terkait dengan PBJ utamanya di fasilitas pelayanan kesehatan. Saya mohon izin untuk memberikan semacam langkah awal saja bahan diskusi bahwasanya di Perpres kita 46 tahun 2025 itu ada 15 bab, 91 pasal sama. Terus kemudian ada 61 perubahan. Jadi tidak mungkin kita membahas kesemuanya. Jadi nanti yang saya ambil yang memang menurut saya terkait dengan PBJ di BLUD kita dengan beberapa tambahan yang menurut saya perlu saya informasikan aja di perpresnya dan 4 ketentuan lainnya. Oke, mengapa perpres ini berubah? Latar belakangnya memang ada amanat Impres 2 tahun 2022 ini khususnya kepada Kepala LKPP agar menyempurnakan atau melakukan terobosan di bidang peraturan ya untuk lebih berpihak kepada produk usaha kecil dan produk dalam negeri. Penguatan produk dalam negeri dan usaha mikro kecil koperasi, mendukung program prioritas nasional dalam visi misi presiden dan percepatan di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Itu latar belakangnya. Mungkin yang substansial di dalam perpres yang terbaru ini ruang lingkupnya yang tadinya itu belum ada pengadaan barang jasa di pemerintahan desa. Nah, sekarang perpres ini mencakup institusi lainnya dan pemerintah desa. Nah, sumber anggarannya APBN, APBD, dan APB desa. Nah, ini yang sangat fundamental di sini ya. Jadi nanti institusi lainnya itu selain kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan pemerintahan desa, kalau dia menggunakan anggaran APBD atau APBN, maka dia masuk dalam ruang lingkup pengaturan ini. Substansinya di sana. Kemudian, nah ini yang substansial juga pengadaan barang jasa desa. Ya, tapi ini tidak perlu banyak kita bahas ya, asal tahu saja. Oh, ternyata pengadaan barang jasa desa itu berdasarkan perpres ini dilakukan melalui swakelola. Ya, atau kalau memang tidak dapat swakelola melalui penyedia setempat. Nah, substansinya seperti itu. Kemudian ada penambahan atau perluasan kewenangan KPA. Ya, jadi di sini diperkenankan KPA itu dalam rangka mempertimbangkan kekosongan hukum atau stagnasi, maka dapat ya menyesuaikan prosedur, tata cara, metode, jenis kontrak dan sebagainya. Itu diberikan kewenangan ya dalam konteks memang kebutuhannya belum tercover di dalam perpres. Oke, termasuk penambahan tugas PPK ya. PPK ini di tahap awal melaksanakan persiapan itu sudah harus melakukan pemaketan dengan minimal 40% diperuntukkan bagi usaha kecil mikro dari produk dalam negeri. Nah, kalau kemarin hanya di peraturan kepala KPP ini ditegaskan di Perpres. Kemudian juga kewajiban menginput dan mengendalikan kontrak, menilai kinerja penyedia. Nah, ini yang menginput kontrak ini yang kemarin belum dimasukkan Perpres, sekarang dipertegas di Perpres. Kemudian KPA, ya KPA ini kan dapat melaksanakan tugas PPK, tetapi di sini dipersyaratkan wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta pengetahuan tentang PPK itu apa. Jadi tidak hanya serta-merta, tetapi nanti akan diuji dia itu punya enggak pengetahuan, karena itu merupakan amanat dari Perpres. Kemudian yang terakhir terkait dengan pelaku pengadaan, nanti Pokja ini dilibatkan di dalam e-purchasing. Karena selama ini Pokja sama sekali tidak terlibat di e-purchasing, ya, jadi nanti untuk
e-purchasing mini kompetisi di atas 200 itu Pokja dilibatkan sebagai pelaku pengadaan. Yang menarik juga nanti e-purchasing itu menjadi wajib. Di Perpres yang lama ya wajib, tapi wajib dalam konteks untuk kebutuhan nasional strategis yang ditetapkan oleh kementerian, lembaga, atau kepala daerah. Nah, sekarang tidak. Wajib itu apabila barang jasa yang kita butuhkan itu sudah tercantum dalam katalog elektronik. Itu menjadi wajib untuk memilih metode e-purchasing. Yang kedua, pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi menjadi sampai dengan 400 juta. Dari sebelumnya 200 juta. Kemudian kriteria penunjukan langsung, nah ini ditambah dengan pengadaan barang jasa dalam rangka prioritas program prioritas pemerintah. Oke, ini saya lanjutkan saja. Nah, sekali lagi ya, ini terkait dengan metode pemilihan, e-purchasing menjadi wajib, kemudian jasa konsultansi sekarang dapat juga dilakukan melalui e-purchasing. Kalau sebelumnya kan e-purchasing itu untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Nah, ini konsultansi pun nanti akan dapat dilakukan dengan metode e-purchasing. Nah, ke depan dipersiapkan. Kemudian pengadaan langsung tadi sampai dengan 400, oke. Penambahan kriteria untuk penunjukan langsung saya pikir tidak perlu dibahas. Oke. Kemudian perubahan kontrak dimungkinkan melebihi 10%. Nah, terus kalau dulu di Perpres yang lama jaminan pelaksanaan itu tidak dikecualikan ya, jaminan pelaksanaan itu dikecualikan, salah satunya adalah e-purchasing. Nah, sekarang untuk e-purchasing pun untuk barang, konstruksi, jasa lainnya dengan nilai lebih dari 200 juta diperlukan jaminan pelaksanaan. Termasuk ini pengaturan tentang jangka banding, tidak perlu kita bahas. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di dalam Perpres terbaru itu penguatan e-purchasing-nya mulai wajib, kemudian jasa konsultan itu bisa dilakukan e-purchasing, yang ketiga nanti swakelola tipe 1, 2, 3 itu juga dapat dilakukan melalui e-purchasing, kemudian pembelian material bahan pada swakelola itu wajib, ya. Kalau swakelola kita nanti membutuhkan bahan, membutuhkan material atau alat, itu wajib dilakukan melalui e-purchasing. Termasuk kewajiban ini paling lambat berlaku 1 tahun. Ya, 1 tahun mungkin diberikan waktu untuk persiapan, tapi kemudian nanti pada 1 Mei 2026 itu sudah harus terlaksana. Nah, kemudian penyediaan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan dengan e-purchasing. Jadi kalau konstruksi nanti dikerjakan dengan supply by owner, kita pemilik pekerjaan ini menyediakan materialnya, terus kemudian penyedia jasa konstruksi hanya jasa membangun, jasa memasang, dan seterusnya, maka itu bisa dilakukan dengan e-purchasing. Kebutuhan semen, kebutuhan pasir, dan sebagainya itu kita sediakan. Kemudian ketentuan tentang pengadaan barang jasa desa tadi yang melalui penyedia, itu juga dilakukan dengan melalui e-purchasing. Jadi e-purchasing ini semakin diperkuat peranannya. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan toko daring termasuk dari bagian dari katalog elektronik. Oke. Nah, e-purchasing ini wajib kecuali. Nah, jadi menjadi tidak wajib ketika memang kebutuhan barang jasa kita itu tidak dapat dipenuhi baik dari sisi volume, spek, waktu, lokasi, layanan, dan sebagainya. Memang ya tidak bisa dipaksa. Butuh kita misalkan adalah sepeda motor trail yang di katalog ternyata sepeda motor matic. Nah, berarti ya tidak wajib akhirnya kan kebutuhan kita trail.
Kemudian berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-purchasing. Ini dikembalikan ke PPK. Jadi Bapak Ibu yang berperan sebagai PPK memang memungkinkan pengadaan barang jasa itu di luar e-purchasing walaupun tersedia di katalog. Dalam hal Bapak Ibu memang punya alasan yang itu bisa dipertanggungjawabkan akan lebih efisien, lebih efektif jika dilaksanakan di luar purchasing. Silahkan. Ya. Atau yang ketiga, katalog elektronik dapat digunakan. Jadi nanti purchasing itu bukan hanya untuk pemerintah saja. Nah, jadi perorangan lembaga di luarnya juga memungkinkan. Kemudian yang ingin saya ingatkan Bapak Ibu terkait dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Ya, di dalam Perpres 46 ini, yang pertama tadi jelas PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja untuk produk usaha mikro kecil koperasi dari produk dalam negeri. Kemudian kita terkait dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini ada dua bagian utama ya. Yang pertama adalah untuk penggunaan produk dalam negeri, produk industri. Nah, produk industri ini berdasarkan layering atau lapisan seperti ini. Yang pertama, kalau ada produk dalam negeri dengan nilai TKDN plus BMP, bobot manfaat perusahaan lebih dari atau minimal 40%, dan nilai TKDN lebih dari 25%, itu menjadi wajib. Ya. Kalau ada satu saja produk yang kita butuhkan, nilai TKDN BMP-nya 40 atau lebih, maka yang dapat dibeli digunakan hanyalah produk dengan TKDN minimal 25. Oke Pak, ini ada produk tetapi TKDN BMP-nya kurang dari 40. Silahkan pilih yang barang jasa TKDN 25 atau lebih. Walaupun lebih mahal. Ya, karena di sini tidak berbicara tentang harga. Ini terkait dengan kewajiban dan ini tertera di Perpres. Ya. Kemudian kalau tidak ada Pak, silahkan pilih produk dalam negeri walaupun TKDN-nya kurang dari 25. Nah, karena yang di atas 25 tidak ada. Oke. Dan yang terakhir, kalau memang tidak ada yang ber-TKDN, maka pilihlah produk dalam negeri yang tercantum di dalam Sistem Informasi Industri Nasional. Nah, SINAS, silakan nanti dicek di sana. Ya. Kemudian layer yang kelima, produk industri yang self-declare dan masih dapat digunakan selama 2 tahun sejak Perpres berlaku. Artinya ketika sebuah produk industri itu belum punya nilai TKDN yang disahkan oleh Kementerian Perindustrian, dia bisa melakukan menyusun self-declare, ya, pernyataan bahwasanya TKDN saya sekian. Ini masih bisa diterima selama 2 tahun ke depan. Kalau memang itu saja tidak ada, silahkan menggunakan produk impor dengan syarat mendapatkan persetujuan dari menteri, kepala lembaga, kepala daerah, atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Jadi tidak bisa PPK itu langsung memutuskan, ya, tanpa mendapatkan persetujuan dari PA. Kalau di kementerian lembaga, kalau di daerah ya kepala daerah, atau kalau kepala daerah itu sudah menyerahkan kewenangan ini kepada siapapun ya yang ditunjuk, nah itu silakan boleh. Jangan langsung memberi produk impor sendiri. Itu untuk produk industri. Nah, sekarang bagaimana yang produk non-industri? Kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk produk non-industri menggunakan produk dalam negeri yang dinyatakan oleh pelaku usaha atau self-declare. Nah, untuk produk-produk makmin yang ada di sekitar kita, silahkan penjualnya, penyedianya untuk membuat pernyataan bahwasanya ini adalah produk dalam negeri. Nah, karena tidak ada nilai TKDN-nya. Jadi dilengkapi dengan pernyataan itu. Oke, kemudian jangan lupa kita juga harus memberikan preferensi harga. Jadi preferensi harga itu adalah apa ya, penghargaan terhadap produk-produk dalam negeri dalam bentuk
kelebihan harga yang diperbolehkan. Itu diberikan terhadap produk kalau paket kita itu nilainya di atas 1 miliar. Ya, di atas 1 miliar dengan nilai tertinggi preferensi itu 25% terhadap produk yang TKDN-nya minimal 25%. Oke, dah ini aja. Kemudian saya pikirin nggak perlu optimasi. Oke, jadi saya ingatkan berdasarkan Perpres ini, pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung, ya, yang PLPL itu di atas 50 juta, kemudian penunjukan langsung tender cepat dan tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional, artinya tidak boleh dicatatkan untuk PL di atas 50 juta. Yang masih di bawah 50 juta masih diperbolehkan. Kemudian pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan pengadaan langsung, dengan penunjukan langsung, dan seleksi juga wajib menggunakan aplikasi. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan, walaupun tidak terkait dengan purchasing ya, paling tidak memberikan gambaran kepada kita. Di Perpres ini ditegaskan bahwasannya terkait dengan pengaduan oleh masyarakat, dalam hal terdapat laporan dan atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, kepada kepala lembaga, kepada gubernur, wali kota, kejaksaan, kepolisian. Nah, ini tekannya di sini. Mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Ya, kalau yang dituduhkan itu terjadi penyimpangan, misalkan, ini seharusnya ditender kok tidak ditender. Nah, ini seharusnya ditetapkan sebagai pemenang kok tidak, dan seterusnya. Atau penyalahgunaan wewenang, misalkan biasanya kan laporannya begitu, disinyalir pemenangnya ini sudah dikondisikan oleh pimpinannya dan sebagainya. Itu termasuk kategori penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Itu penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi. Jadi tidak serta-merta kita langsung bisa digetak, ini korupsi, ini tindak pidana korupsi, tipikor, dan sebagainya. Bukan. Kecuali kalau Bapak Ibu mohon maaf, dalam kasus memang kita terindikasi menerima. Nah, jadi secara garis besar korupsi itu ada 3 ya, secara garis besar. Kalau kita itu memperkaya diri atau orang lain, nah salah satunya menerima dan sebagainya itu menjanjikan. Kalau itu ada bukti, ya itu langsung tipikor. Yang kedua adalah kerugian negara. Ya, jadi, oh ini muncul kerugian negara setelah dihitung kita membayar lebih. Nah itu negara dirugikan. Atau barang jasa yang kita beli tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, itu negara juga dirugikan. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan wewenang. Itu tindak pidana korupsi. Nah, kalau 2 di antara 3 itu sudah ada, kita bisa ditersangkakan. Tapi kalau memang di sini di Perpres ditegaskan ini, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa itu ditegaskan masih harus diproses dalam proses administrasi, tidak termasuk dalam proses tindak pidana korupsi. Nah, ini yang harus kita pertahankan seandainya kita semua berhadapan dengan pihak-pihak yang sering menuduh kita tindak pidana korupsi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita langsung masuk ini ya ke pasal 61 ya, masih tetap ya bahwasanya dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan presiden ini yang pertama adalah pengadaan barang jasa pada badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Ya, ini menariknya. Kemudian barang jasa dengan tarif yang sudah dipublikasikan secara luas, barang jasa yang sesuai praktek bisnis yang sudah mapan dan yang diatur dengan peraturan perundangan lainnya. Bapak Ibu boleh membaca Perpres A sampai Z, awal sampai akhir, tetapi konklusinya kita berada di pasal 61 ini, kalau pengadaan barang jasa di BLUT, maka kita dikecualikan dari semua kewajiban tadi.
Ya, kecuali ya kewajibannya kan banyak ya, mulai dari tujuan, kebijakan, prinsip, etika, pelaku, tahapan dan seterusnya. Itu semuanya adalah kewajiban. Tetapi kita dibebaskan dari seluruh kewajiban itu. Tutup aja perpresnya. Kita tidak perlu baca karena kita diperintahkan di pasal 61 itu untuk dikecualikan. Nah, dari sekian banyak pengecualian tadi hanya satu yang tetap melekat. Perpres ini yang harus kita ikuti, yaitu kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi. Itu saja ya klunya. Jadi Bapak Ibu silahkan menutup perpres apapun pertanyaan dari siapapun. Oh, ini rumah sakit ngaco ini. Mengapa pelakunya kok bukan PPK, mengapa pelakunya kok bukan pejabat pengadaan dan seterusnya, lupakan. Mengapa kok tidak menyusun HPS, lupakan. Mengapa pemaketannya begini begitu, lupakan. Yang tidak boleh dilupakan adalah kewajiban penggunaan produk dalam negeri tadi. Apa itu kewajibannya? Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di atas, kewajiban terkait dengan penggunaan produk dalam negeri adalah terhadap produk industri. Nah, tadi ini terhadap pemaketan. Yang pertama ya, terhadap pemaketan minimal 40%, kemudian kewajiban produk industri dan produk non-industri. Kalau non-industri tadi gunakan self-declare. Ini kewajiban satu-satunya yang mengikat kita. Semuanya dibebaskan. Ya, semuanya dibebaskan. Oke. Nah, ini di perpres yang lama. Kalau perpres yang lama itu berbunyi seperti ini ya. Yang saya ingin tekankan di ayat 3-nya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan peraturan LKPP. Ayat satunya ini. Ya, pengadaan barang jasa itu dikecualikan blut, tarif yang dipublikasikan, praktek bisnis dan diatur dengan yang lainnya, itu semuanya diatur ditindaklanjuti dengan peraturan LKPP. Itu Perpres 12. Dan sekarang tidak seperti itu. Ya, Bapak Ibu, nanti kita bahas lebih lanjut. Karena di Perpres 46 kita yang terbaru itu adalah pengadaan barang jasa ya diatur di dalam pengecualian ini ya, kita baca lagi 1A pasal 61. Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Tadi sudah kita bahas ya. Itu tetap melekat mengikat kita. Walaupun menggunakan dana BLUD, kita tetap harus memperhatikan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua, pengadaan barang jasa pada BLU, BLUD sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A diatur tersendiri. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang tadinya diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala LKPP, sekarang diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oke, nanti kita bahas lebih lanjut. 2A, dalam hal BLU atau BLUT belum memiliki peraturan tersendiri, maka mengikuti Perpres ini. Ya, berpedoman pada peraturan presiden ini. Saya pikir hampir semuanya sudah punya deh. Kalau terpaksa belum punya, ya tidak bisa dikecualikan, ya kembali lagi ke Perpres. Nah, ayat 3-nya ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam pengadaan barang jasa dimaksud huruf B, C, dan D. Diatur dengan peraturan LKPP. Huruf A-nya tidak. Ya, huruf A itu apa? Pengadaan barang jasa BLU dan BLUD. Itu tidak diatur dengan peraturan LKPP. Itu yang membedakan Perpres baru dengan Perpres yang lama. Kalau Perpres yang lama semuanya diatur di peraturan LKPP. Sekarang khusus BLU, BLUD, LKPP tidak mengatur lagi. Ya.
Cukup kita kembali ke ayat 2 pengadaan barang jasa BLU, BLUD diatur tersendiri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, tidak diatur dengan peraturan LKPP. Nah, ini yang menarik ya. Sehingga di sini kita tuliskan BLU atau BLUD tidak diatur dengan peraturan LKPP. Nah, terus yang dimaksud dengan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu seperti apa? Kalau BLUD berarti kita menginduk kepada Permendagri 79 tahun 2018 yang memang ini khusus Permendagri ini tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jadi peraturan yang berlaku bagi BLUD itu adalah Permendagri 79 2018. Tidak lagi diatur dengan peraturan LKPP. Karena kita sadari ya di dalam peraturan LKPP yang lama 12 tahun 2021 itu Presiden memerintahkan LKPP untuk membuat aturan dan aturan ini agak tidak sinkron dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 79. Ya, tapi sekarang sudah dibebaskan. Jadi khusus pengadaan barang jasa BLUD tidak lagi diatur oleh LKPP tetapi menggunakan peraturan perundangan yang berlaku yaitu apa? Permendagri 79 tahun 2018. Nah, ini ya. Amanat pasal 61 Perpres 46 tahun 2025 terhadap BLU BLUD ini saya simpulkan ada 3 hal. Yang pertama, pengadaan barang jasa BLU BLUD dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan presiden. Itu tegas ya. Kalau ada pertanyaan, kadang teman-teman ini tidak pede ditanya oleh APH, ditanya oleh pihak lain itu, lu kok enak itu BLUD membuat aturan sendiri, tidak sesuai dengan Perpres. Jawab saja, Pak, Bu, saya sesuai dengan Perpres, yaitu pasal 61, di mana saya itu diperintahkan untuk dikecualikan, untuk keluar dari Perpresnya. Nah, ini jelas amanatnya. Yang kedua, amanat dari pasal 61 Perpres 46 ini adalah kita tetap harus tunduk terhadap kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Nah, itu yang pasti ya. Jadi hanya satu yang dikecualikan dari pembebasan kita, pengecualian kita itu adalah tetap berlaku penggunaan produk dalam negeri. Nah, pengadaan barang jasa yang belum diatur, nah, mohon maaf, pengadaan barang jasa diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ditegaskan, begitu kita itu dikecualikan, dibebaskan dari Perpres terus kemana? Silahkan menginduk kepada aturan yang berlaku terhadap BLU atau BLUD-nya. Jadi kalau BLUD adalah Permendagri 79. Ya, pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini paling paling pentingnya di sini. Sehingga kita mencari nih apa sih peraturan perundangan yang bisa kita gunakan sebagai cantolan? Nah, Permendagri 79 tadi. Nah, kalau yang lama, bukan yang lama ya, terkait dengan peraturan BLU, khususnya BLUD ya, BLUD itu diatur di Permendagri 79 2018. Atas dasar apa Menteri Dalam Negeri mengatur? Atas perintah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang keuangan daerah. Mengapa ada peraturan pemerintah? Karena itu amanat dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, jadi pendelegasian kewenangan itu sudah sangat jelas. Kewenangan Menteri Dalam Negeri akibat dari perintah peraturan pemerintah. PP-nya atas perintah dari undang-undang. Nah, jadi kalau ditelusur ke atas sangat kuat. Oke, ini kita kutip dari Permendagri ya pasal 76 pengadaan barang
dan atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tetap harus sejak awal menyadari, mengidentifikasi sumber anggarannya dari mana. Ketika Perpres ini mengecualikan, memberikan kesempatan untuk keluar dari Perpres, oleh Permendagri dikembalikan lagi jika anggarannya dari APBD. Nah, sudah jelas ya. Jadi kita harus menyadari sejak awal kalau memang sumbernya dari APBD, oleh Menteri Dalam Negeri ditegaskan ikut Perpres. Oke ya. Tetapi untuk pengadaan barang jasa pada BLUT yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama pihak lain, dan pendapatan BLUT lainnya yang sah, maka diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang jasa. Ini sah saja kalau Bapak Ibu mengambil sebagian atau mengambil seluruhnya, fleksibilitas itu. Nah, ketika Presiden sudah menyerahkan kepada aturan yang berlaku, ternyata aturan yang berlaku ini memberikan opsi, bisa sebagian, bisa seluruhnya. Sebagian, Pak, saya mengambil yang masih bisa digunakan dengan bagus, misalkan pelakunya boleh. Enggak, saya pengen keseluruhannya berbeda. Boleh. Asalkan diatur. Ya. Ini, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat 2 diatur dengan peraturan kepala daerah. Kalau di Perpres 12, Perpres yang lama, peraturan BLU atau BLUD itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pimpinan BLUT. Pemimpin BLUT. Kalau di sini enggak, sudah istilah itu sudah hilang. Nah, mengacu pada aturan yang berlaku. Sehingga dalam konteks BLUD, bukan BLU ya, kalau BLU nanti kita lihat karena ada peraturan Menteri Keuangan, kalau BLU. BLUD mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan Menteri Dalam Negeri mengamanatkan diatur lebih lanjut tentang ketentuan yang berbeda dengan Perpres tadi dengan peraturan kepala daerah. Entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu wali kota. Nah, jadi kepala daerah kan ada 3 itu ya. Silakan diatur dengan peraturan kepala daerah. Nah, adapun seandainya nanti kepala daerah menyerahkan lagi sebagian dari peraturan itu, diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur, misalkan begitu, ya, itu silakan menggunakan perdir. Nah, kalau yang lama, Perpres yang lama, di beberapa tempat, karena belum ada peraturan kepala daerah, langsung membuat peraturan direktur, itu masih memungkinkan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Perpres, karena Perpres yang lama menyatakan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemimpin BLUT. Nah, sekarang itu sudah tidak bisa, ya, harus diatur dengan peraturan kepala daerah dulu. Baru kalau kepala daerah menyerahkan sebagian kewenangan mengatur ke direktur, ya itu direktur baru punya kewenangan. Ya, ini yang membedakan di sini, substansi sekali, ya, substansial sekali. Bahwa harus ada peraturan kepala daerah. Seandainya kepala daerah tidak mendelegasikan, ya tidak punya kewenangan. Direktur atau pemimpin BLUT tidak punya kewenangan lagi. Nah, ini menarik. Nanti kepala daerah itu akan mendelegasikan kepada siapa? Misalkan teman-teman yang ada di puskesmas, ya, karena puskesmas itu berada di bawah kendali dinas kesehatan. Rumah sakit sih juga sih, tapi rumah sakit kan sebagai UOBK ya. Beda nanti kewenangan KPA-nya. Puskesmas ini kan relatif seragam dan relatif organisasi yang kecil. Jadi misalkan bupati, wali kota membuat aturan PBJ BLUT puskesmas, aturan lebih lanjut diatur dengan peraturan kepala dinas. Nah itu memungkinkan. Jadi kepala puskesmas tidak perlu membuat aturan-aturan tersendiri. Ya. Kalau kemarin diatur dengan peraturan pimpinan BLUT. Wah, kepala puskesmas membuat aturan-aturan di beberapa daerah, ya membuat silahkan, tidak apa-apa. Karena
pendelegasian dari bupati wali kota adalah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUT. Nah, kalau sekarang ini tidak ada aturan detail sehingga memungkinkan buat kepala puskesmas, udahlah daripada kepala puskesmas membuat aturan sendiri-sendiri, dari sisi risiko juga berat. Silahkan nanti misalkan bupati kepala daerah lebih lanjut diatur dengan peraturan kepala dinas kesehatan, misalkan gitu. Itu juga sangat memungkinkan, ya, sangat terbuka. Nah, pasal 77 peraturan kepala daerah yang terkait dengan pengadaan barang jasa ini ada dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan barang jasa yang bermutu, lebih murah, proses sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan. Ini kadang-kadang saya membaca di beberapa peraturan daerah itu tidak berani mengeksplor ini. Padahal ini adalah sangat substansial. Pengadaan barang jasa itu kalau di dalam perpres, dan itu sering dicontoh, bertujuan untuk mendapatkan barang jasa yang efisien, pengadaan barang jasa yang istilahnya adalah value for money, ya barang jasa yang tepat, itu di perpres. Tujuan pengadaan barang jasa yang pertama mendapatkan barang jasa yang tepat dari sisi waktu, dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya, dan penyedia. Kita jangan terjebak ke sana. Justru berkali-kali saya bertanya kalau teman-teman rumah sakit, sebenarnya kalau Anda pengadaan barang jasa tujuannya apa sih? Lupakan semua aturan, coba kita telaah di tempat kita. Tujuannya apa? Anu Pak, tujuannya ya untuk menyediakan barang jasa kebutuhan pelayanan. Itulah yang utama. Jadi tujuan pengadaan barang jasa di BLUT, utamanya rumah sakit, puskesmas, itu hanya sebenarnya saya perkecil, saya persempit, saya fokuskan untuk memberikan atau menyediakan kebutuhan pelayanan. Udah, bahasa sederhananya seperti itu. Kita mau pelayanan apa? Butuh ini, tersedia. Jadi kita fokuskan bahwasanya pengadaan barang jasa itu adalah mendukung visi dan misi organisasi kita. Visi misi organisasi apa sih? Visinya menjadi rumah sakit terdepan, misalkan begitu. Nah, terdepan itu dalam hal apa? Kita dari sisi PBJ adalah menyediakan agar rumah sakit kita menjadi terdepan. Nah, itu. Oke. Selamat datang kembali. Belanja puas harga pas. Mohon maaf. Oke ya, jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi fokus kita jangan malu-malu kalau membuat peraturan, nanti tujuan kita itu adalah menyediakan barang jasa sesuai dengan kebutuhan. Itu yang paling penting dan paling utama. Sehingga fokus kita itu bagaimana dengan metode apapun, dengan cara apapun, kebutuhan itu bisa terjamin. Tugas kita itu di sektor belakang pelayanan itu adalah bagaimana pelayanan itu tidak sampai terganggu akibat stok dari yang kebutuhan itu terhambat atau terlambat. Mungkin itu. Nah, kemudian di Permendagri ini juga di pasal 78 terkait dengan hibah ya. Hibah itu boleh sesuai dengan yang memberi. Misalkan saya kasih hibah tapi syaratnya harus membeli dari negara saya. Misalkan begitu kalau dari luar negeri. Atau kalau memang dia tidak mensyaratkan ya silahkan pakai peraturan kepala daerah kita. Berikutnya di pasal 79 itu pengadaan barang dan atau jasa dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan. Nah, ini simpel saja. Pelaksana pengadaan itu siapa? Ya, sebelum ke siapa, kita masuk ke ayat 2, pelaksana pengadaan dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. Nah, dari sini pemimpin BLUT, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, itu harus membentuk unit atau panitia kalau memang tidak diperlukan unit. Jadi kalau rumah sakit ya seyogianya punya unit. Kalau puskesmas mungkin bisa dibentuk panitia di mana kepanitiaan itu bisa beranggotakan di luar staf puskesmas, mungkin dari dinas kesehatan sangat memungkinkan. Ya. Pelaksana pengadaan terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan.
Di sini sudah tidak berlaku lagi ketentuan di dalam Perpres bahwasanya untuk bisa menjadi Pokmil, Pokja Pemilihan, kemudian pejabat pengadaan, kemudian PPK itu harus punya sertifikat kompetensi. Tidak, ya. Yang penting memahami tata cara pengadaan. Silahkan nanti kepala daerah membuat definisi operasionalnya apa. Misalkan yang dianggap memahami itu mempunyai sertifikat mengikuti pelatihan PBJ. Mengikuti pelatihan saja. Nah, dilaksanakan oleh siapa? Siapapun, tidak harus LKPP. Misalkan begitu. Jadi kalau mau membentuk SDM ya silahkan rumah sakit membuat pelatihan sendiri. Nanti menghadirkan narasumber. Nah, di situ bisa dibuatkan sertifikat sendiri, cukup untuk menjadi pelaksana pengadaan. Nah, seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya bisa kita atur sendiri dengan mudah. Nah, kalau di peraturan tentang BLU ini saya catatkan saja. BLU ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2020. Saya catat di eh, ayat 2-nya di sini, pengadaan barang jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pemimpin. Nah, jadi kalau di BLU memang pasal 125-nya ini mengamanatkan diatur dengan peraturan pemimpin BLU. Udah, tidak ada masalah ya. Jadi terkait dengan BLU, saya pikir tidak perlu kita bahas lebih panjang. Oke, saya menyampaikan ini ya. Karena memang kalau di Perpres yang lama tadi amanatnya kan jelas. Pengadaan barang yang dikecualikan itu diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala LKPP sehingga muncul perka Perlem ya, peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021. Ini yang selama ini menjadi dasar kita membuat batasan-batasan tentang pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Yang pertama, kalau APBN APBD berdasarkan Perpres, oke. Itu juga ditegaskan di Peraturan Menteri Dalam Negeri kita. Yang kedua, nah ini yang jadi problem. Dalam hal terdapat hasil kajian internal BLU-BLUD yang sesuai ketentuan peraturan perundangan, pengadaan barang jasa BLU-BLUD dapat menggunakan peraturan pimpinan BLU-BLUD. Nah, ini sehingga seringkali perdir itu ditanyakan mana kajian internalnya dan hampir mayoritas tidak punya. Ya, kalau saya bilang kajian internal ya dibuat kajian saja lah, apa susahnya, tidak ada aturan yang berlaku. Tetapi di dalam Perpres terbaru ini tidak ada persyaratan seperti ini. Punya kajian, tidak punya kajian, yang penting diatur peraturan kepala daerah, silahkan jalan. Ya, itu ya. Jadi kalau kemarin itu diatur di Perlem nomor 5 tahun 2021, Perlem ini sudah out of date karena mengacunya ke Perpres yang lama 12 tahun 2021. Kemudian ketentuan pelaku dan organisasi pengadaan harus mengacu kepada peraturan LKPP, itu juga sudah tidak perlu lagi. Dalam hal pengadaan barang jasa BLU, BLUD diatur dengan peraturan sendiri, maka harus mengumumkan di sirup dan menyampaikan data kontrak di aplikasi SPSI. Ini juga tidak berlaku lagi ke depan. Ya, jadi kita sudah tidak perlu direpotkan apakah di sirup nanti harus terinci atau satu program, satu kegiatan dan sebagainya. Cuman saya ingatkan karena ini peraturan lebih lanjut tentang sirup ini belum keluar, jadi mungkin rumah sakit BLUD, mohon maaf, BLUD ini masih harus tunduk dengan peraturan tentang sirup. Nanti akan ada peraturan lebih lanjut yang mengimplementasikan dari Perpres terbaru. Ya. Kemudian di dalam Perlem nomor 5 ini, dalam hal terdapat alasan efektivitas dan efisiensi berdasarkan hasil kajian internal lagi. Nah, ini pemimpin BLUD dapat memperhatikan mengatur PBJ. Artinya, kajian ini tetap menjadi semacam kesulitan bagi teman-teman. Nah, sekarang kita tidak lagi ditakutkan dengan hasil kajian internal lagi, ya, terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku, kemudian boleh
mengikuti PBJ pemerintah maupun best practice lainnya, tujuan prinsip etika ini semuanya sudah tidak lagi diatur di dalam peraturan LKPP. Nah, tetapi saya ingatkan bahwasanya terkait dengan tujuan, prinsip, etika, dan sebagainya itu kita harus mengacu kepada tujuan organisasi kita. Tujuannya apa organisasi kita? Memberikan pelayanan kesehatan. Baca visi dan misi masing-masing. Nah, kemudian tahapannya meliputi perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Dalam konteks tahapan ini terlalu panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan kita yang harus bersifat cepat, bersifat situ, bersifat mendesak. Nah, itu kita tidak harus mengikuti tahapan ini. Ya, kalau di peraturan yang lama, peraturan KPP nomor 5, itu memang kita terikat dengan tahapan pengadaan yang ada 5 ini. Nah, berikutnya, peraturan tentang pemaketan, konsolidasi, metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan. Ini juga sudah tidak mengikat lagi terkait dengan pemaketan. Nah, momok berikutnya adalah pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan BLU-BLUD. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ini sebenarnya agak heran juga ya ketika teman-teman itu setiap saya mendampingi menyusun peraturan kepala daerah, menyusun peraturan Kemdikbud, selalu ditanyakan jenjang nilai. Itu menurut saya sudah tidak relevan ya jenjang nilai itu. Jadi sekarang kita jangan fokus kepada jenjang nilai, jangan fokus kepada proses pemilihan penyedianya. Fokuslah bagaimana kebutuhan barang jasa itu bisa menyediakan kebutuhan, baik dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas, dari sisi waktu. Yang paling penting itu ya, kualitas sesuai dengan kebutuhan, kualitasnya seperti apa. Kuantitas jumlahnya, volumenya, memang kebutuhan itu menyediakan sesuai dengan volume. Waktu tepat, jangan sampai terlambat dan sebagainya. Nah, itu yang kita harus fokuskan ke sana. Sehingga terkait dengan metode pemilihan dan sebagainya itu saya sarankan dibuat seefisien mungkin. Tetapi tetap harus akuntabel. Bagaimana harus akuntabel? Ya dibuat aturannya, dibuat SOP-nya. Nah, SOP ini adalah payung terakhir kita yang melindungi para pelaku pengadaan. Kalau Bapak Ibu sebagai pelaku pengadaan, taruhlah sebagai pejabat pengadaan ditanya, mengapa kok hanya mengundang satu penyedia? Emang Bapak kong kali kong ya dengan penyedia itu? Bapak Ibu dapat berapa dari dia? Nah, ini bisa kita jawab dengan mudah kalau kita punya SOP. Pak, SOP-nya kalau metode pengadaan langsung itu memang mengundang satu penyedia. Oh, SOP-nya di mana? Di sini. Siapa yang menandatangani SOP? Direktur. Saya akan begitu. Nah, mengapa kok direktur tanda tangan? Tanya direktur, jangan tanya saya. Saya hanya pelaku, Pak. Kalau saya tidak melakukan ini, saya yang salah. Sebagaimana SOP kalau ada pasien datang di IGD itu harus ditangani begini, begini, begini. Ya, jadi penyidik atau siapapun tidak berhak untuk bertanya, mengapa kalau pasien datang itu harus dibeginikan? Kok tidak disuruh pulang aja? Tidak langsung dimasukkan ke ruang rawat inap misalkan. Karena SOP-nya harus dilakukan pemeriksaan dulu, ditriase dan sebagainya. Misalkan begitu ya. Jadi jawabannya adalah saya hanya sekedar menjalankan SOP. Kecuali kita tidak sesuai SOP, nah itu tanggung jawab kita. Tapi ya selama kita mengikuti SOP, itu adalah menjadi payung bagi kita terhadap risiko-risiko di dalam pengadaan barang jasa. Nah, itu pentingnya SOP di dalam proses pengadaan barang jasa kita. Oke, kriteria penunjukan langsung dan sebagainya, silakan. Tidak ada penunjukan langsung juga boleh. Semua pengadaan langsung juga boleh. Udahlah.
ya. Yang penting akuntabilitasnya itu terjamin. Dalam hal keadaan darurat, jadi Bapak Ibu kita ingat di dalam pelayanan kesehatan itu sering bersentuhan dengan keadaan darurat. Bahkan kita punya instalasi khusus yang disebut sebagai instalasi gawat darurat. Sudah gawat darurat lagi. PBJ juga demikian, dalam rangka kebutuhan kegawat daruratan, ya kita harus membuat tata laksana yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Jangan prosedurnya panjang, sulit, kemudian tidak fleksibel, ya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengumuman sirup kita sudah tidak diatur lagi, kemudian kita boleh juga mengembangkan aplikasi tersendiri, masih sangat memungkinkan. Nah, mengapa saya dari awal menyampaikan hal-hal yang seperti itu? Karena memang karakteristik pelayanan kesehatan, utamanya di rumah sakit, di puskesmas yang rawat inap dan sebagainya itu tidak bisa disamakan dengan instansi pemerintah yang lain. Ya, ini karakteristik yang nanti boleh dilakukan diskusi lebih mendalam karena Bapak Ibu setiap hari bekerja di pelayanan itu. Ya, saya mencatat sebagian saja mungkin ya yang terlihat. Yang pertama karakteristik pengadaan barang jasa kita itu adalah mendukung pelayanan yang harus terus-menerus berjalan. Tidak boleh berhenti 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, sehingga kalau proses pengadaan barang jasa kita itu terganggu, prosesnya itu terhambat, prosesnya itu lama, itu sangat amat mempengaruhi pelayanan. Dan itu tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Sehingga kita harus berjuang sekuat tenaga agar ketersediaan barang, mungkin obat, mungkin bahan medis habis pakai atau apapun itu tetap harus ada tanpa mengada-ada. Jadi mohon maaf ya, tanpa mengada-ada itu dalam arti kan sering, Pak, ini prosesnya belum selesai, proses PBJ-nya saya pinjam dulu. Nah, pinjam dulu, ngutang dulu, nanti prosesnya belakangan. Itu sangat berisiko. Itu salah kita membuat aturan. Kita harus membuat aturan yang gampang, di mana dalam proses kebutuhan yang mendesak, kita itu tetap sesuai dengan aturan. Jadi tidak menyembunyikan, tidak bermain di belakang meja, di bawah meja, tidak. Dalam konteks kebutuhan mendesak, ya kita tetap sesuai dengan SOP. Ya, itu yang kita butuhkan. Ya, karena kadang pelayanan kita itu memang harus terus-menerus. Yang kedua, kebutuhan kita itu sebagian besar jenis kebutuhan yang sama, ya, dan berulang. Pengadaan obat, paracetamol, misalkan sirup, ya terus-menerus paracetamol sirup. Kebutuhan hampir semua, sebagian besar lah, itu senantiasa berulang karena pelayanan kita adalah pelayanan yang sama di bidang kesehatan dan seterusnya. Jadi tidak tidak efisien kalau kita ini menghabiskan banyak energi untuk pemilihan penyedia padahal yang dibeli ya itu saja. Nah, jadi saya barusan kemarin berdiskusi dengan salah satu vendornya di perusahaan listrik negara PLN. Itu Pak, kalau di PLN itu ketika saya itu memberikan, saya sebagai penyedia ya, pekerjaan yang sama, ya pemilihan atau tender itu hanya di tahun pertama saja. Tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu kalau sudah dipercaya itu tidak perlu tender-tender lagi. Mereka mempertahankan penyedia yang memang punya nilai yang bagus, kinerja yang bagus. Itu malah saya ditawari, Pak. Mau enggak pekerjaan ini? Mau enggak pekerjaan itu? Saya mencoba menceritakan ini karena apa? BLU, BLUD itu harus dikelola dengan cara bisnis, bukan dikelola dengan cara gaya instansi pemerintah pada umumnya. Sehingga kita membutuhkan kecepatan, membutuhkan fleksibilitas, tetapi tetap bisa dipertanggungjawabkan.
Artinya kembali lagi ke pemilihan penyedia tadi, jangan sampai setiap bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setiap tahun kita itu berproses pengadaan langsung, e-purchasing, mulai memilih dan seterusnya. Itu mulai harus kita tinggalkan. Kita memperbanyak proses repeat order. Kita harus banyak banyak kontra itu adalah kontra payung. Nah, karena apa? Kebutuhan kita adalah sama dan berulang. Dan yang ketiga, risiko jiwa manusia. Karakteristik pelayanan kita senantiasa menghadapi dengan keselamatan pasien, ya, sesuai dengan standar prosedur, standar mutu, alat dan bahan. Artinya apa? Bahwasanya kita tidak mengutamakan prosedur. Prosedur itu dalam hal-hal tertentu kita tinggalkan, kita tabrak demi menyelamatkan nyawa. Nah, ini yang menjadi karakteristik yang harus kita sadari. Makanya kita ini berbeda dengan dinas pertanian, berbeda dengan dinas PU, misalkan begitu. Karena kita langsung berhadapan dengan jiwa manusia. Dan itu harus kita utamakan di atas segalanya, di atas prosedur, di atas harga, dan seterusnya. Karakteristik yang lain, ya, silahkan ya, ini diskusi saja ya, nanti bisa ditambahkan, bisa di tidak setujui dan seterusnya. Banyak pengadaan barang jasa itu dipengaruhi oleh user. Kadang usernya, dokter spesialisnya, saya maunya ini, kalau enggak ini saya enggak mau pakai. Ya, kalau masih ada karakteristik semacam itu, bagaimana penyikapannya? Itu harus diwadahi dalam aturan kita, sehingga menyelamatkan semuanya. Jangan sampai resiko karena usernya minta harus itu, resikonya ada di PPK, resikonya ada di PP, jangan. Ya, aturan harus menyelamatkan. Kemudian kontinuitas tadi, kebutuhan tidak boleh berhenti. Pak, ini akhir tahun, anggaran harus ditutup, padahal besok pasien harus tetap makan. Keamanan tetap harus menjaga keamanan, kebersihan tetap harus melakukan pembersihan dan sebagainya. Nah, karakteristik semacam itu harus kita wadahi dalam aturan kita. Kebiasaan merek tertentu. Nah, ini terkait dengan merek. Boleh tidak menyebutkan merek? Di dalam Perpres, ini berbicara Perpres ya, merek itu dimungkinkan dalam hal apa? Yang pertama adalah komponen. Yang kedua adalah suku cadang, yang ketiga adalah satu kesatuan sistem yang sudah berjalan, yang keempat adalah pengadaan barang jasa di katalog. Kalau memang tipologi rumah sakit, misalkan Bapak Ibu di dalam peraturan direktur kita mempunyai standar bahwasanya untuk peralatan tertentu distandarisasi rumah sakit ini harus menjadi rumah sakit terbaik, maka standarnya harus menggunakan merek ini minimal atau merek itu. Boleh sebutkan merek. Jadi tidak apa-apa. Karena memang tujuannya ingin menjadi rumah sakit terbaik. Tidak bisa diprediksi. Ya, pengadaan barang jasa kita itu kadang mendesak malam-malam, pasien terjadi KLB, malam-malam terjadi misalkan trafo listrik meledak, dapur meledak, dan seterusnya. Nah, itu pengadaan barang jasa yang tidak bisa diprediksi, tapi harus kita tangani. Nah, hal-hal semacam itu yang kadang masih belum diatur di dalam peraturan PBJ daerah kita. Itu harus kita masukkan berdasarkan karakteristik tadi. Nah, habitat PBJ di rumah sakit saya mencatat beberapa dan ini bisa ditambahkan. PBJ itu masih bukan hal yang prioritas. Sehingga tugasnya hanya tugas-tugas tambahan. Nah, udah ini dilaksanakan oleh misalkan tenaga perawat, ya, tapi diberi tugas tambahan sebagai pelaku PBJ. Masih dilaksanakan oleh tenaga yang misalkan sanitasi, tapi nah, jadi ini menunjukkan bahwa saya PBJ itu belum prioritas, maka hanya ditambahkan saja tugasnya. Nah, ini masih sering fenomena terjadi. Kemudian yang juga terjadi adalah SDM PBJ itu terbatas. Rata-rata memang
menghindari karena melihat resikonya. Nah, makanya saya sarankan resiko ini dimitigasi, dikurangi. Sehingga kebutuhan-kebutuhan kita itu memang harus diatur di peraturan kita. Anggaran belum pasti tersedia karena ketika RBA kita susun kita belum punya duit. Nanti kalau ada pasien baru kita punya duit. Nah, ini karakteristik semacam ini juga perlu kita perhatikan di dalam BPJ kita. Kuantitas atau volume belum pasti saat tanda tangan kontrak. Ya memang kebutuhan kita itu sesuai dengan pelayanan. Semakin banyak pasien, belanja kita juga banyak. Tapi kalau tidak ada pasien, ya tidak perlu kita belanja. Nah, beda dengan APBD misalkan begitu. Dianggarkan sekian, ya diupayakan terserap. Kalau tidak terserap menjadi masalah. Tapi kalau BLUD kan tidak. Ya. Kemudian kebutuhan yang tidak direncanakan tadi. Jadi ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang di awal tahun tidak direncanakan, tetapi dalam pelaksanaannya itu dibutuhkan. Jangan disembunyi-sembunyikan, jangan diantidatir. Ya sudah, ini kita akomodir sehingga peraturan kita mengakomodir kebutuhan itu. Apalagi, nah, silakan nanti kita berdiskusi lebih lanjut sesuai dengan karakteristik kita di PPJ. Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai awal diskusi kita, Bapak Ibu. Silahkan mengomentari, mendiskusikan, menyanggah, boleh-boleh saja. Ya, kita di sini adalah berdiskusi, bukan berarti harga mati kebenaran di satu pihak, tidak. Tetapi dalam rangka format ke depan pengadaan barang jasa kita seperti apa, sesuai dengan kebutuhan, itu yang perlu kita song-song. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Neno lagi. Iya, Pak. Boleh sambil minum dulu, Pak. Jeda istirahat sejenak sambil kita cek dulu, Pak. Di slide-nya apakah sudah ada pertanyaan? Ada satu dari Pak Arief. Nah, kita undang saja. Oh, kita tayangkan dulu, Pak, baru kita undang. Pak Arief menanyakan adalah terkait kewajiban BPK mengalokasikan 40% produk UMKK, sementara di rumah sakit banyak produk-produk berasal dari luar, misal reagen, film, dan lain-lain. Gimana PPK menyikapi ini, Pak? Monggo, Pak. Terima kasih, Mas Arief. Ini sahabat saya, guru saya. Tuh, kuliah, Mbak Neno ya. Sebenarnya pengen mampir ke Berau, tapi ternyata masih jauh. Iya. Dari Bontang dekat lu padahal sudah itu. Loh, coba Pak Arief gimana Pak Arief? Pelanggaran nih Pak Arief, sengaja kayaknya Pak. Oke, siap Mas Arief ya. Jadi karena memang kita tadi sudah saya sampaikan, kita dibebaskan dari perpres kecuali satu ini ya. Bahwasanya ketika kita menyusun proses pengadaan barang jasa di perencanaan, kita ini berkewajiban mengalokasikan minimal 40% produk usaha mikro kecil koperasi dari produk dalam negeri. Ya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita mengidentifikasi kebutuhan. Ya. Artinya kita berangkat dari kebutuhan kita, bukan berangkat dari pasar ya. Kita mohon maaf sekali tetap mengutamakan dari kebutuhan. Kebutuhan itu berasal dari proses penganggaran. Ya, kita tahu semuanya, semua kebutuhan 1 tahun ke depan itu dikumpulkan di proses penganggaran karena terkait dengan besaran anggaran. Nah, identifikasi kebutuhan barang jasa itu kalau di dalam Perpres itu mengacu kepada penganggaran yang sudah dibuat RPA kita. Nah, di situ akan muncul mana PBJ dan mana yang bukan. Karena anggaran itu mencakup juga non PBJ, ya, gaji dan sebagainya. Oke, kita berbicara tentang PBJ. Nah, kebutuhan ini tergambarkan di dalam spesifikasi teknis. Taruhlah kita butuh ke tahun depan ini kita akan membeli alat radiologi. Radiologi yang dibutuhkan itu sebenarnya seperti apa? Itu sesuai dengan definisi dari user.
Oke, kemudian baru kita misalkan taruhlah alat yang umum saja yang gampang. Misalkan kita membutuhkan alat angkut barang dengan kemampuan angkut misalkan minimal 3 ton. Kemudian tugas kita adalah melakukan survei pasar. Alat angkut dengan kemampuan 3 ton itu merek apa saja. Misalkan kalau mobil, ada mobil Mitsubishi, ada mobil Toyota, ada mobil Suzuki, misalkan begitu. Pickup, karena terkait dengan atau truk terkait dengan barang. Nah, dari survei pasar itulah baru kita bisa tahu. Oh, ternyata pasar yang bisa memenuhi kebutuhan saya itu ada beberapa merek yang tersedia. Tahapan berikutnya adalah kita mengidentifikasi nih. Kalau terkait dengan eh, merek yang sudah saya yakini mampu menjawab kebutuhan, itu TKDN-nya berapa? Taruhlah tadi saya jawab ada hanya tiga merek saja sebagai contoh yang gampang. Ada Mitsubishi, ada Toyota, ada Suzuki. Kalau salah satu, salah dua, atau bahkan semuanya itu produk pengangkut barang tadi mempunyai TKDN plus BMP 40 atau lebih, salah satu saja, atau keduanya atau ketiganya, maka kita tidak boleh membeli produk yang TKDN-nya kurang dari 25. Jadi wajib minimal 25. Oh, ternyata Suzuki TKDN-nya cuma 20, maka Suzuki tidak boleh dibeli. Misalkan begitu. Tapi ternyata kalau ketiga-tiganya itu tidak ada TKDN BMP 40, maka kita pilih dulu yang TKDN-nya 25 atau lebih. Ternyata tidak ada tiga-tiganya 25. Adanya cuma 15, 10, 17. Pilih yang TKDN-nya kurang dari 25. Oh, ternyata semuanya nggak ada yang TKDN. Tapi saya tahu pabriknya di Indonesia. Silahkan membuat self-declare pernyataan diri kalau saya itu adalah produk dalam negeri. Dan yang diwajibkan adalah produk dalam negeri. Bukan produk dalam negeri yang ber-TKDN. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Jadi 40% itu adalah usaha mikro, koperasi kecil merupakan produk dalam negeri PDN. Nah, Mas Arief, saya yakin kalau PDN kita masih bisa deh ngejar 40 ya. Tetapi kalau terpaksa sekali tidak bisa, maka kita harus membuat alasan ya. Saya contohkan yang paling sulit mengejar 40% dari dulu itu adalah Kementerian Meteorologi dan Geofisika. Kebetulan teman saya PBJ di sana karena kebutuhannya itu radar. Radar ini belum ada produk dalam negeri dan harganya ratusan miliar. Kemudian apa ini alat untuk memberikan sinyal dini terjadinya tsunami. Itu juga produknya luar negeri. Jadi ya 95% kebutuhannya itu hanya produk-produk luar negeri karena dalam negeri belum. Nah, itu tetap boleh tetapi menggunakan alasan. Nah, itu tadi kalau dalam perpres kita dalam hal tidak ada produk dalam negeri yang bahkan tidak ber-TKDN, kita itu masih boleh membeli produk impor ya. Tapi syaratnya harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah kalau kita atau kepala daerah yang didelegasikan kepada pejabat di bawahnya. Jadi kalau misalkan kepala daerah ini kita minta persetujuan dengan surat, Mas Arief dari rumah sakit bersurat kepada bupati bahwasanya karena kebutuhan rumah sakit alat-alat kesehatan itu sesuai dengan standar kualitas rumah sakit belum bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri, mohon izin Pak Bupati rumah sakit akan membeli produk impor dengan alasan bla 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 bla. Oke, misalkan Pak Bupati membuat jawaban untuk izin impor cukup mendapatkan izin dari Sekda. Nah, berarti kita nanti
mohonkan kepada Sekda. Tapi kalau belum ada pelimpahan kewenangan, ya kita menunggu persetujuan dari bupati. Karena bagaimanapun kita adalah bagian dari pemerintah daerah yang penanggung jawab tertingginya adalah bupati. Jadi silahkan sebagai PBK membuat identifikasi dan diyakini kalau memang tidak ada produk yang memenuhi kebutuhan yang dihasilkan dari produk dalam negeri, maka silahkan mengajukan izin kepada kepala daerah. Itu berarti risiko kita sudah kita mitigasi dan risiko sudah dialihkan kepada kepala daerah. Begitu Mas Arief, mohon tanggapan. Ya, terima kasih jawabannya. Mungkin kalau ada template-nya Pak, ada template apa contoh-contohnya itu bisa di-share ke kita barangkali. Oh Kemudian siap, ada siap. lagi Pak, apa seringkali kan gini ya, ketika kita menyusun RPA, sebagaimana yang dijelaskan tadi ada tiba-tiba ada kerusakan atau apa begitu, yang sebenarnya barang-barang itu adalah barang-barang modal begitu ya, masuk ke rekening belanja modal begitu. Sementara kan kita sebenarnya tidak memprediksi kalau barang-barang itu rusak dan harus beli baru begitu. Sementara terkadang kita ada beda beda persepsi dengan perencanaan ya, kayak penggeseran udah rekening barang jasa ke modal begitu. Sementara kita tidak ada cadangan di rekening belanja modal. Bagaimana kita menyikapi seperti itu ya, sehingga nanti proses pelayanan tidak terganggu ya, bagaimana tadi yang dipaparkan di akhir-akhir tadi ya terkait dengan apa habitat WCD rumah sakit itu kan memang harus cepat gitu ya, cepat karena kaitannya dengan nyawa manusia begitu ya. Kira-kira seperti apa seperti itu? Oke, jadi mungkin saya barusan mendampingi di Sutomo ya terkait dengan pengadaan barang jasa yang mendesak. Sebenarnya waktu itu saya bilang tidak terlalu, bayangan saya itu sebenarnya waktu itu tidak terlalu mendesak juga. Wong itu kebutuhan maintenance atau perbaikan AC. Loh, Pak, masa AC mendesak? Saya bilang begitu. Loh iya Pak, ini AC-nya ada di ruang ICU. Sehingga kalau AC-nya mati, orangnya juga ikut mati. Oh, saya baru sadar. Oke, 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 oke. Jadi respon time maksimal berapa jam dari AC itu harus diganti? Sekian. Sehingga itu benar-benar mendesak. Masalahnya yang kedua, Pak, ini belum teranggarkan. Oke, berarti ini harus ada koordinasi dengan bagian keuangan. Yang ingin saya tanyakan, logika berpikir dasarnya, kalau ada kerusakan AC di ruang ICU dan itu dibutuhkan segera diperbaiki, kemudian di satu sisi keuangan belum menyiapkan, tanya kepada pimpinan rumah sakit. Opsinya adalah apakah pelayanan ICU ditutup gara-gara tidak ada dana, atau yang bagian keuangan harus bekerja keras untuk menyediakan anggaran agar pelayanan tetap jalan. Nah, tentunya yang dipilih adalah opsi yang kedua, pelayanan tetap jalan, nanti keuangan yang menyesuaikan. Nah, dalam konteks ini mungkin rumah sakit yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Tetapi yang harus kita pahami adalah keuangan ini harus mendukung yang disebut sebagai pelayanan. Bagian pelayanan yang ada di ICU menyampaikan, saya butuh AC hari ini. Keuangan punya duit enggak? Kalau enggak punya duit atau tidak mau berupaya punya duit, pelayanan ditutup. Nah, kan direktur mesti marah-marah. Enggak, pelayanan tetap harus jalan. Bagaimanapun dari sisi keuangan nanti menggesernya. Oke. Nah, dari situ kita membuat SOP. Dalam hal terjadi kebutuhan yang mendesak, maka penanggung jawab pelayanan saat itu berkoordinasi dengan PBK-nya, memerintahkan atau minta tolong apapun bahasanya kepada penyedia untuk memperbaiki. Dalam rangka memperbaiki ini, maka
PPK berkoordinasi dengan bagian keuangan. Nah, maksimal 1 hari atau 2 hari harus mendapatkan persetujuan tertulis dari direktur. Nah, kalau ini sudah kita buat SOP, maka keuangan mau tidak mau apapun urusannya adalah tetap harus menyediakan anggaran bagaimanapun cara menggesernya. Kontrak dibuat bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan atau kontrak bisa dibuat setelah pekerjaan selesai. Karena AC itu kan harus selesai sekian jam, kontraknya belum dibuat. Nah, itu baru bisa diterima. Setelah kontrak, baru diurus di bagian keuangan. Nah, urusannya keuangan, menggesernya seperti apa. Tapi yang jelas, Mas Arief, ini adalah perintah dari direktur. Nah, karena direktur punya kepentingan pelayanan itu tidak boleh berhenti. Kalau pelayanan berhenti hanya karena tidak ada duit, nah berarti keuangan yang SOP-nya harus dirubah mendukung terhadap kegiatan ini. Nah, jadi saya tidak tahu karena saya tidak masuk ke keuangan, tapi waktu itu ketika kita rapat bersama, keuangan bisa tidak mengakomodir kebutuhan kita ketika sewaktu-waktu kebutuhan itu dibutuhkan tanpa ada perencanaan. Kalau tidak, berarti pelayanan ditutup. Nah, tapi orang pelayanan kan tidak mau ditutup. Ya apa caranya, bagaimanapun caranya, keuangan harus mengakomodir kebutuhan sejenis ini. Akhirnya internal keuangan ini yang bergerak. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa tahu prosedur di keuangan seperti apa. Tapi intinya dengan adanya kebutuhan mendesak begitu, dan kebutuhan mendesak ini sudah atas perintah dari direktur, maka mau tidak mau keuangan menyesuaikan. Mungkin itu Mas Arief pengalaman saya di Sutomo kemarin. Ya. Ini tadi mestinya orang keuangan harus dihadirkan ya ikut Zoom-nya ini. Ya, karena yang mengundang saya di Sutomo itu orang keuangan ya. Jadi saya biar lebih jelas dan lebih detail, Pak. Iya. Oke, mungkin nanti kalau enggak dipikir ini akal-akalnya Arif aja nih. Nanti sesi berikutnya mungkin Pak Zuri akan membuat kelas terkait itu, Pak. Gimana Pak Zuri? Siap. Kolaborasi, Pak. Iya. Oke, saya nanti tak coba secara teknis di pengalaman Sutomo ya, pengalaman Sutomo itu seperti apa, karena waktu itu saya benar terkejut, ternyata mendesak itu hanya AC, ternyata AC di ruang ICU. Nah, itu sampai terjadi beberapa kali pertemuan ya, karena memang keuangan menyatakan ya tidak bisa, prosedurnya seperti itu. Ya kalau tidak bisa ya nanya ke direktur, rumah sakit ditutup atau keuangan yang harus mengalah. Nah, jadi keuangan di dalam konteks seperti ini harus punya mekanisme, sebagaimana PBJ itu punya mekanisme ya, punya SOP tersendiri, di luar SOP yang berjalan normal, bagaimana kalau kebutuhan itu tiba-tiba terjadi. Malam-malam trafo listrik meledak, malam-malam dapur kebakaran. Nah, itu dari sisi BPJ seperti apa? Nah, padahal layanan tidak boleh berhenti. Nah, itu kalau dari sisi BPJ ya saya ceritakan seperti itu tadi. Begitu Mas Arief. Oke, baik. Bagaimana Pak Arief? Oke, sementara cukup. Oke, Sementara baik. gitu ya. Nanti coba saya ulik lebih dalam ke teman-teman keuangan. Seperti apa prosesnya. Nanti kita tunggu Pak untuk kelas selanjutnya dari Pak Zuri terkait keuangannya Pak ya. Kolaborasi maksudnya. Pak, ada 2 pertanyaan nih Pak dari Bu Emma dan satu lagi dari Pak Sukman. Jadi nanti jenengan mungkin bisa sedikit lebih cepat. Kita Bu Emma dulu ya Pak. Dari Rumah Sakit Muhammad Zin. Mohon masukan yang terkait intervensi user. Jika terkait alkes yang mana user menginginkan produk non TKDN karena pertimbangan patient safety, bagaimana tanggapan Bapak? Oke, ini menarik ya. Jadi saya masih jarang melihat di peraturan PBJ rumah sakit itu memasukkan unsur pasien safety. Padahal itu sangat penting, ya kan? Rumah sakit kita tanpa unsur pasien safety ya tidak bisa terakreditasi. Artinya begini, tadi yang pertama yang saya sampaikan di awal,
tujuan pengadaan barang jasa yang pertama kita itu menyediakan barang jasa untuk pelayanan. Nah, pelayanan itu bukan sekedar pelayanan. Kalau rumah sakit itu pelayanan itu dengan mengedepankan keselamatan pasien. Jadi PBJ kita itu tidak bisa dilepaskan dari pasien safety. Percuma ada barang jasa sesuai kebutuhan tapi bertentangan dengan pasien safety. Percuma TKDN tapi pasiennya mati. Nah, jadi yang harus kita kedepankan itu tetap adalah pelayanan. Di mana pelayanan itu punya SOP. Pelayanan itu punya standar tertentu dan itu tidak boleh dikorbankan. Bu Emma, kalau memang diyakini ya kebutuhan barang jasa kita itu terkait dengan pasien safety, itu harus kita utamakan. Dalam hal produk dalam negeri itu diyakini tidak memenuhi pertimbangan pasien safety, maka dia dianggap tidak memenuhi spesifikasi teknis. Ya. Jadi kalau tidak memenuhi spesifikasi teknis, dia tidak termasuk kategori barang jasa yang bisa kita pilih. Karena tidak memenuhi kebutuhan. Pak, kebutuhan saya itu adalah mobil pengangkut barang dengan kapasitas 3 ton. Ini ada, tapi cuma 2 ton. Berarti kan tidak memenuhi. Pak, kebutuhan barang jasa alkes saya itu harus memenuhi standar pasien safety. Ini tidak memenuhi standar pasien safety, maka dicoret. Tidak memenuhi kebutuhan. Dalam bahasa teknis pengadaan barang jasa itu tidak memenuhi spesifikasi teknis. Nah, yang menjadi tantangan berikutnya adalah mengukur apakah benar ya terkait dengan alkes itu berdasarkan permintaan user memang terkait pasien safety, bukan terkait mohon maaf kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, ini terkait dengan protes yang pernah dibuat oleh profesor di Dr. Sutomo. Pak, gara-gara sampean itu mengatakan TKDN, barang saya menjadi, mohon maaf, tanda petik tidak sesuai dengan yang selama ini saya butuhkan. Kalau begitu, Prof, minta tolong dibuat spesifikasi teknis yang detail. Bahwasanya saya membutuhkan peralatan yang begini, begini, begini. Yang itu tidak bisa dipenuhi oleh produk yang TKDN tadi. Berarti Bu Emma, kebutuhan Bu Emma itu tidak bisa dipenuhi oleh produk yang ber-TKDN. Karena apa? Pertimbangan pasien safety-nya dia tidak memenuhi kriteria itu. Jadi, boleh dong tidak membelinya. Sebagaimana tadi contoh yang sederhana, yang saya butuhkan adalah sepeda motor trail. Tapi yang ber-TKDN adalah Matic. Ya jangan dipaksa. Pak, saya terpaksa beli Matic karena yang ber-TKDN adalah Matic. Ya tidak seperti itu. Ya, tapi sejauh mana unsur pasien safety itu dipertanggungjawabkan, minta tolong usernya untuk menyusun dan bertanda tangan. Sehingga kalau diaudit, silahkan auditor nanti bertemu dengan user. Kita punya berita acara ini loh. End usernya mengusulkan demikian. Yang tanda tangan beliau orang yang paling paham terkait dengan misalkan alat operasi mata. Nah, jadi kita sudah dari sisi mitigasi risiko sudah mengalihkan risiko ini ke end usernya. Begitu Bu Emma, ada tanggapan? Ya Pak, ini sebelumnya saya selamat sore Pak Saifuddin. Sorry Mau Bu. ini apa itu menindaklanjuti jawabannya Pak Saifuddin. Jika ini pertimbangan user sih karena lebih presisi, satu. Dua, ini alat ini lebih update, jadi lebih terbaru, dia sesuai dengan ininya harapan maksudnya dengan spesifikasi yang beliau inginkan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang maksudnya pertimbangan dari usernya sudah seperti itu, begitu Pak Saifuddin. Kedua juga lebih comfort. Jadi usernya lebih comfort menggunakan ini apa alat kesehatan yang ini. Jadi itu PMA non TKDN, AKL Pak Saifuddin.
apa tetap harus bersurat kepada pemerintah daerah atau kepala daerah untuk terkait ini karena harganya lumayan mahal seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, Bu, saya eh, kalau berbicara tentang convert itu sesuatu yang tidak terukur ya, agak susah diterima. Tapi kalau terkait dengan populasi itu bisa diterima. Jadi populasinya di rumah sakit lain banyak dengan penilaian bagus, itu bisa diterima. Yang kedua terkait dengan bagaimana dia dinyatakan lebih bagus, itu tolong ada pembanding ya. Jadi kalau misalkan merek A, ada merek B, ada merek C, itu bisa dibuat tabel dibandingkan keunggulannya di mana sehingga mau tidak mau memilih produk itu. Contohnya ini mohon maaf ya, saya sebut merek sepeda motor Honda dengan sepeda motor merek Jialing misalkan begitu. Kan kalau dilihat dari harga jelas lebih murah Jialing. Dari sisi spek memenuhi semua. Ada izin dari Kementerian Perhubungan untuk bisa digunakan. Tetapi dari sisi pengalaman, dari sisi populasi dan sebagainya itu tidak bisa dibandingkan karena kualitasnya tidak setara. Jadi saya menyarankan diperkuat lagi dengan sesuatu yang terukur, Bu. Nah, sesuatu yang terukur. Kalau masalah convert dan tidak convert itu sulit mengukurnya. Tapi kalau dari populasi, berdasarkan pengalaman rumah sakit lain ini banyak digunakan dan usernya puas. Nah, itu bisa. Yang kedua, pembanding ya, pembanding dibandingkan dengan merek lain berdasarkan data-data ternyata ini lebih unggul, lebih modern, lebih terbaru dan seterusnya. Nah, kalau itu kan bisa dibandingkan. Wah, bisa dihitung secara kualitatif. Yang ketiga, akibat dari itu kalau misalkan dalam tanda petik terpaksa membeli impor karena memang produk dalam negeri dinyatakan tidak memenuhi kriteria spek, ya tetap harus sepersetujuan dari kepala daerah. Tapi kepala daerah kan harus kita yakinkan, Pak, kalau jadi rumah sakit, ingin rumah sakit terbaik, ya harus pakai ini, Pak. Kalau enggak, nanti kalah dengan rumah sakit sebelah itu. Nah, di situ ada rumah sakit swasta, dia alatnya bagus-bagus, lebih dipercaya oleh masyarakat. Nah, kita selamanya alatnya cuma gitu-gitu doang, bagaimana kita harus bersaing? Nah, itu alasan itu kita sampaikan, sehingga kepala daerah yang memutuskan nanti, oh gak usah dah, biar rumah sakitnya biar gitu-gitu aja. Ya gimana lagi? Nah, kita kan cuma karyawan yang punya rumah sakit kan beliau. Begitu ya, Bu Emma? Oke, Oke, baik. Terima kasih, Mbak Bu Upi. Emma. Lanjut ya, Pak. Oke. Sebentar. Dari Pak Sukman RSUD Mamuju, Pak. Terkait penggunaan impor, saya menemukan kasus seperti ini. Pembelian alat PDN, tapi sangat merugikan rumah sakit dalam hal BMHP. Sedangkan merek impor penggunaan BMHP murah. Kira-kira bagaimana menyikapinya, Pak? Ini Pak Sukman, kemudian masih ada 3 lagi, Pak. Monggo jawabannya. Oke, terima kasih Pak Sukman ya. Ini berdasarkan real pengalaman. Artinya Bapak itu menampilkan data tentang populasi ya. Jadi kalau memang merugikan, saya tidak tahu merugikannya seperti apa. Merugikan itu dalam arti dibandingkan dengan merek lain atau nyata-nyata merugikan rumah sakit dalam konteks tertentu, berarti kan sudah tidak bisa kita beli lagi, Pak. Alasannya merugikan. Contoh ini ya, salah satu rumah sakit di Jawa Tengah membeli inkubator. Ternyata tidak bisa dipakai karena bau sangit terus. Nah, sudah diperbaiki, sudah mesinnya diganti, tetap menimbulkan bau sehingga tidak ada yang berani anaknya siapa dipanggang di situ kan jadi akhirnya itu berarti menjadi alasan kuat kita tidak membeli produk merek itu merek ya jadi, tapi tidak bisa digeneralisir terhadap produk dalam negeri yang lain. Nah, saya sarankan Pak Sukman kalau memang Bapak menghendaki produk impor itu didukung dengan data populasi. Nah, data populasi itu berarti bisa minta info dari rumah sakit lain dan sebagainya, sehingga di situ muncul kepercayaan publik.
Yang pertama yang ditekankan Bapak adalah rumah sakit itu harus pasien safety. Itu yang harga mati. Jangan sampai gara-gara mohon maaf sekali kita mengikuti aturan produk dalam negeri justru yang mati pasiennya. Nah, itu kan resiko itu ada di kita, Pak. Bukan resiko di produsen loh ya. Resiko pasti rumah sakit yang geger ini. Wah, rumah sakit Mamuju ini nggak bener dan sebagainya. Padahal yang nggak bener kan yang produsennya. Nah, kita yang kena. Nah, jadi kita tetap harus punya data ya. Mengapa kita membeli produk luar negeri? Tetap boleh ketika kita mempunyai data bahwasanya spesifikasi yang kita butuhkan itu tidak terpenuhi. Salah satu spesifikasinya adalah pasien safety. Pasien safety itu dari mana Bapak tahu? Dari populasi dan dari kapoknya saya. Karena saya sudah pernah pengalaman Pak, membeli ternyata begini, 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 dan seterusnya. Nah, ada pengalaman yang lain Pak, merek itu dan sebagainya. Boleh, ya. Ini yang harus Bapak tulis di dalam tujuan pengadaan barang jasa adalah menyediakan barang jasa sesuai dengan pelayanan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan pasien safety. Nah, itu nanti kalau diaudit Bapak bisa jelaskan. Bapak mau murah, tapi pasiennya mati, atau keluarga kita sendiri yang ada dan sebagainya. Itu menjadi dasar. Yang kedua, kalau memang lebih bagus, itu kita punya standar Pak rumah sakit. Tapi ini belum banyak yang berani ya. Artinya gini, kalau rumah sakit Mamuju itu pengen punya visi sebagai rumah sakit terbaik di daerahnya misalkan. Nah, baik itu didefinisikan. Terbaik dari sisi peralatan, terbaik dari sisi SDM, terbaik dari sisi BMHP. Nah, berdasarkan pengalaman saya, alat terbaiknya adalah ini. Ya, itu kita mendukung visi dan misi rumah sakit. Dan kita tidak mau main-main. Kita tidak hanya sekedar mencari yang murah, tetapi tidak sesuai dengan visi misi rumah sakit. Tapi visi rumah sakit ini yang harus kita perjuangkan, walaupun mungkin harganya lebih mahal, walaupun kita juga harus izin kepada pemerintah kepala daerah untuk melakukan impor dan sebagainya. Mungkin itu Pak Sukman, ada tanggapan silahkan. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Saya kira Oke, cukup. ya. Baik, Jadi baik. nanti kalau memperbaiki atau menyusun peraturan kepala daerah, hal semacam itu kita tuliskan Pak. Siap. Jadi nanti kalau ada auditor, ada ini dan sebagainya, kita tunjukkan ini Pak. Saya dibatasi PBJ saya itu harus pasien safety, bukan yang lain. Oke, Terima kasih Pak, terima kasih. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukman. Selanjutnya Pak, masih ada dua lagi. Mungkin ini tadi sudah disampaikan Pak Arief ya Pak, bahwa mohon template surat ke kepala daerah terkait dengan izin karena harus menggunakan produk non TKDN atau impor. Kemudian yang kedua dari Pak Stanley RSUD Waika Buba. Izin Pak, apa bisa share template SOP pengadaan Barjas BLUD sama template peraturan Barjas pemimpin BLUD? Oke. Sama ya Pak ya permohonannya template ya Pak. Template kepala daerah, kemudian template SOP. Yang terakhir adalah Pak Mujiharja dari RSUD Tangerang. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Pak, di Kabupaten Tangerang, pejabat pengadaan berada di bawah sekretariat daerah yaitu di bagian PBJ, di mana pejabat pengadaan tersebut ditugaskan ke masing-masing OPD. Kami ada kendala mengingat lokasi yang jauh dan proses pengadaan yang harus cepat dilaksanakan. Apakah diperkenankan secara peraturan RS membentuk pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran BLUT? Oke, terkait dengan template Pak ya, template SOP, saya ada sih, cuman itu milik rumah sakit, jadi saya tidak berani share ya. Tapi nanti kalau misalkan satu contoh saja, ada contoh bisa dikembangkan ya. Karena SOP terkait dengan peraturan kepala daerah, kalau buatan saya sendiri boleh saya share ya. Saya sesuaikan dengan peraturan Perpres yang terbaru, nanti milik saya sendiri saya share. Walaupun template itu bukan harga mati Pak ya.
Jadi kita boleh berbeda-beda karena karakteristik rumah sakit di masing-masing tempat itu berbeda-beda. Contohnya pelaku pengadaan. Nah, pelaku pengadaan itu ada yang rumah sakit itu menamakan sesuai dengan Perpres. Ada pejabat pengadaan, ada pokja pemilihan, ada PPK. Tapi ada juga rumah sakit itu yang menggunakan istilah berbeda. Saya menggunakan sesuatu yang berbeda dengan Perpres agar mudah membedakan kalau ada audit. Misalkan petugas pembelian. Nah, itu penggantinya pejabat pengadaan. Pokja pemilihan. Saya ganti menjadi panitia pengadaan. Saya singkat Panda. Nah, boleh. Jadi itu untuk menyemangati kita kapan kita berbeda dengan Perpres, kapan sama dengan Perpres. Itu contoh dan itu kalau template nanti dikira harus sesuai dengan itu enggak. Karena template dari ini Pak, template dari peraturan LKPP itu bukan peraturan ya. Dari surat dari edaran LKPP. Jadi LKPP itu membuat surat edaran bersama dengan Menteri Dalam Negeri template peraturan kepala daerah tentang PBJ. Nah, itu boleh di-share nanti di grup, silakan diingatkan ya. Tetapi saya rasa template itu masih jauh dari semangat kita blood. Template itu rasanya masih kaku, masih rigid kayak perpres. Nah, jadi saya nggak suka pakai itu. Ya, karena dia terlalu menata itu ya pola pikirnya orang LKPP kan pola pikir perpres. Padahal blood ini harus kita kelola sebagaimana bisnis, proses bisnis. Bisnis itu dicirikan bagi saya ya harus cepat, sederhana, luas dalam arti mudah menyesuaikan, tetapi tetap bisa mempertanggungjawabkan. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh SE, tapi nanti kita share lah sebagai bentuk contoh seperti apa. Terus kemudian pertanyaan, mohon maaf Pak, Pak Stanley dari WIK Buba ada komen, rumah sakitnya di mana ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Dengaran suara ya Pak? Iya, iya. Ya, ini kami dari Nusa Tenggara Timur Pak, Kabupaten Sumba Barat, Pulau Oh, Sumba. Ya, siap, 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 siap. Oke, jadi tidak apa-apa Pak, misalkan nanti Japri aja kalau saya lupa ya Pak. diakan gitu membutuhkan apa, siap. Karena memang kita salah satu pelayanan dari DPP DPD Abi Jatim itu mendampingi ya teman-teman rumah sakit yang masih takut-takut, yang masih ini kita harapkan jangan menjadi beban. Jadi PBJ itu tetap menjadi salah satu tiang penyangga utama pelayanan. Dan tanpa PBJ pelayanan tidak bisa jalan. Tapi memang PBJ itu resikonya itu, biar resikonya tidak terlalu tinggi, kita buat aturan yang memayungi para pelakunya. Nah, itu yang paling penting di situ. Nanti kalau misalkan perlu diskusi lebih lanjut, boleh. Gitu Pak Sandy, mohon maaf. Siap, siap Pak. Yang terakhir tadi dari mana Pak Bu Nena? Mujiharja. Oke, Pak Mujiarja dari RSUD Tangerang. Ini pendekatannya masih APBD, Pak Muji. Jadi memang kalau kita menggunakan aturan Perpres dan turunannya, pengadaan barang jasa itu dilakukan oleh pejabat pengadaan, oleh Pokja yang semuanya harus fungsional. Itu adalah Perpres. Nah, di Kota Tangerang, rumah sakitnya apa, Pak? Kota Tangerang ini, Pak? Di RSUD Kabupaten Tangerang, Pak. Tapi Oh, lokasinya di Kota Tangerang. rumah sakit apa, Pak? Kabupaten Tangerang, Pak. RSUD Kabupaten Tangerang. Oh, RSUD Kabupaten Tangerang. Ya, mohon maaf. Nah, itu pendekatannya masih pendekatan perpres. Itu kalau kita belum punya peraturan kepala daerah tentang PBJ belum. Nah, kalau kita sudah punya peraturan kepala daerah tentang PBJ Blood, maka perpres tinggalkan Pak, lupakan semuanya. Masuknya ke peraturan bupati. Nah, pertanyaannya Pak Muji sudah ada belum peraturan bupatinya? Sudah ada, Pak. Perbuknya Nah, kami sudah ada, Perdir sudah ada, gitu, Pak. nah, di situ apakah pejabat pengadaan itu harus fungsional? Tidak sih, karena emang saya baca kita juga mengacu ke Kemendagri juga ya, Pak ya.
Di Kemendagri kan sebenarnya diatur. Cuma di sini tuh belum ada keberanian, Pak, untuk ngebentuk pejabat pengadaan yang memang mengolah sumber anggaran BLUD. Karena kami kan memang Kabupaten Tangerang, tapi kami jauh dari pusat pemerintahan, Pak. Karena lokasi kami kan di Kota Tangerang gitu loh, Pak. Jadi kadang kami ada terkendala dengan pejabat pengadaannya, dan sebenarnya dari waktu saya ikutan Bapak waktu di Surabaya kemarin tuh udah saya sounding ke pimpinan, ke bagian sekretariat. Cuma sampai sekarang belum ada keberanian ngebentuk pejabat pengadaan yang memang khusus menangani sumber anggaran BLUD. Padahal saya sudah ditegaskan bahwa tetap menggunakan pejabat pengadaan yang dari sekretariat, tapi untuk anggaran APBD. Tapi untuk yang BLUD mungkin lebih fleksibelnya, lebih baik kita ngebentuk pejabat pengadaan sendiri. Nah, maksud saya, bagaimana sih Pak meyakinkan gitu Pak bahwa hal ini tuh sebenarnya tidak salah dan memang bisa dilakukan seperti itu Pak? Oke, aturan sudah ada, tinggal keberanian untuk melaksanakan. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kasus yang menarik. Mestinya direktur ya pimpinannya itu memang salah satu tugasnya menyediakan sumber daya manusia. Itu kan tugas pimpinan ya. Sampai diperolehnya SDM yang bisa menjadi pelaksana pekerjaan itu. Nah, saya tidak tahu kesulitannya itu pada pimpinan atau di stafnya. Mungkin bisa jadi stafnya takut semua. Takut. Ya, Alhamdulillah sih oh, staf di kami kan yang PNS baru ya Pak ya. Yang PNS-PNS baru yang memang masih muda itu malah banyak yang sudah lulus pelatihan Barjas juga gitu. Walaupun saya sempat ikut pelatihan bahwa sebenarnya, mohon koreksi ya Pak, ya, sebenarnya untuk pejabat pengadaan yang sumber anggaran BLUD sebenarnya tidak wajib mempunyai sertifikat Barjas ya Pak. Benar nggak seperti itu Pak? Benar ya Pak ya? itu saya menjawabnya harus membaca peraturan bupatinya. Bupatinya mewajibkan Oh, enggak? oke. Ah, Kalau saya pernah baca di Permendagri tentang BLUD sih Pak. Seperti itu. Makanya ya, saya agak gemes aja gitu karena saat ini kami agak terkendala gini Pak. Pejabat pengadaan kami yang di Seta itu lagi diklat gitu loh Pak. Jadi mungkin agak sedikit lebih lambat padahal kami kan harus tetap bergerak ya Pak ya. Seperti itu. Itu sih Pak. oke, saya agak susah ya meyakinkan karena saya tidak tahu karakteristik. Undang saja saya gubernur, direktur semua direksi diundang nanti biar saya yang ngomong. Mantap, kode Siap Pak. keras ini. Siap. Jadi kadang gitu ya, mohon maaf sekali untuk meyakinkan dewan dan sebagainya susah. Ya sudah, buat forum diskusi, suruh ngomong dengan saya satu forum. Ya, di salah satu kabupaten itu begitu, kejaksaan suruh ngomong dengan saya satu forum, kejaksaan di sebelah saya di sini, audiennya semua. Nah, dengan begitu kan akhirnya menjadi mau tidak mau ngomong di hadapan orang banyak. Nah, itu saya bagian nodong aja. Jadi aturannya begini dan sebagainya, silakan dilaksanakan. Kalau tidak begitu ya selamanya terkendala. Kalau terkendala resikonya lebih besar. Misalkan pengadaan itu harus sembunyi-sembunyi, pinjam dulu, nanti SPC-nya diantidatir. Itu resiko malahan. Bisa tanpa begitu kalau aturannya dibuat, kan begitu. Nah, dengan cara-cara seperti itu nanti gimana caranya? Ya, caranya kita buat aturannya seperti apa? Contohnya begini. Kalau kesulitan saya dampingi membuat dan sebagainya. Para pelakunya kalau kurang percaya juga saya yakinkan dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu mungkin ya Pak ya. Itu salah satu cara bagaimana untuk meyakinkan bahwasanya memang mohon maaf Pak Muji selama ini mungkin kesulitan-kesulitan itu dalam tanda petik disembunyikan dari pimpinan mungkin ya. Enggak sih Pak. Saya selalu Ya, kalau rapat manajemen selalu saya jelaskan ke Pak. Mungkin pertanyaan saya gini Pak. Berarti secara peraturan, maksudnya di luar Perbub ya Pak, entah itu Permendagri atau apalah. Saya tahunya cuma Permendagri sih yang membolehkan. Apakah ada peraturan lain yang memang membolehkan? Kalau di Perpres kan nggak bunyi ya Pak ya? Karena Perpres kan langsung bunyinya emang dikecualikan ya Pak ya. Saya pernah baca oke. emang di Permendagri bahwa yang BLUD itu bisa membentuk istilahnya pejabat pengadaan atau unit layanan pengadaan sendiri seperti itu sih. Nah, itu yang sempat agak menjadi perdebatan karena tetap kembali lagi malah harusnya mengacu ke Perpres gitu loh, Pak, seperti itu. Ya, di materi saya tadi saya menekankan sekali lagi lupakan semua yang diatur di Perpres kecuali penggunaan produk dalam negeri. Dah,
Kalau dia bicara perpres lagi, Anda berarti belum baca perpres. Karena perpres menegaskan dikecualikan. Dah, tidak ada ketentuan apa-apa. Dikecualikan, silahkan keluar dari perpres kecuali penggunaan produk dalam negeri. Termasuk pelaku, termasuk metode, termasuk tahapan, semuanya. Nah, jadi jangan bicara perpres ketika Anda bicara blood. Nah, itu dunia yang sama sekali berbeda, Anda belum move on terhadap perpres. Nah, yang kedua, terkait dengan Bapak menyampaikan boleh membentuk unit, justru di peraturan dalam negeri itu diperintah, Pak. Pelaksana pengadaan itu adalah unit atau kelompok kerja. Nah, tadi saya sampaikan kalau rumah sakit baiknya buat unit atau instalasi, ya. Nah, itu yang memang tugasnya profesional hanya di PBJ. Jangan dicantol-cantolkan. Perawat, tugas tambahan sebagai PPK dan sebagainya itu tidak pernah efisien dan efektif. Dan itu menganggap PBJ itu belum penting. Saya bilang, saya provokasi, kalau belum penting ya sudah, nggak usah ada PBJ. Kalau Anda merasa PBJ itu tidak penting, masih lebih penting cleaning service. Apa buktinya? Anda membayar cleaning service yang tugasnya hanya membersihkan, tidak ada tugas lain. Nah ini PBJ, tugas tambahan, ngapa enggak ditugaskan aja sekalian sopir untuk jadi PBJ, nah, dan seterusnya. Jadi Pak, biasanya, ya, ya, mohon izin Pak tambahan. Sebenarnya ini tuh baru 3 tahun ini Pak. Dulu di RSUD Kabupaten Tangerang itu juga punya unit layanan pengadaan. Kebetulan juga saya salah satu pejabat pengadaannya. Tapi semenjak saya kurang paham deh aturannya bahwa memang semua fungsional pejabat pengadaan itu harus berada di sekretariat daerah di bawah eh, bagian pengadaan barang jasa gitu Pak. Jadi OPD itu dulu mungkin OPD juga punya unit ya Pak. Sekarang memang di Pemda kami tidak membolehkan setiap OPD membentuk namanya unit layanan pengadaan gitu loh Pak. Tapi kembali lagi kita kan BLUD gitu harusnya kan bisa gitu ya Pak ya. ya memang perpresnya dan aturan turunannya begitu. Fungsional itu menginduk di PBJ. Itu kalau perpres. Nah, Blut kan tidak ngikutin aturan itu. Jadi jangan kembali lagi ke sana. Belum move on ini ya. Ketika sumber anggarannya itu dari Blut sendiri, silahkan diatur dengan tata cara di luar perpres. Kalau rumah sakit menggunakan APBD, baru gunakan pejabat pengadaan dari bagian pengadaan. Mohon maaf Pak Muji, saya ini juga pejabat pengadaan yang ditugaskan di rumah sakit, di tempat saya. Tapi relatif saya tidak pernah kerja. Karena apa? Anggarannya semuanya dari Blut. Saya menolak, ngapain Blut pakai saya? Ya, kalau ada APBD, untungnya di tempat saya APBD itu nilainya besar, di atas 200. Jadi saya juga tidak bekerja sebagai pejabat pengadaan. Jadi saya hanya mendampingi saja, meyakinkan Anda bekerja sesuai dengan peraturan bupati dan turunannya. Begitu Pak Muji. Oke, punten Pak, terakhir. Berarti artinya di Perdir atau di Perbupnya harus bunyi juga ya Pak ya? Bahwa Ya, bahwa rumah sakit yang sifatnya BLUD itu bisa atau dapat membentuk pejabat pengadaan sendiri gitu ya Pak ya? Seperti itu ya Pak? saya sarankan ditulis. Jadi direktur membentuk unit pengadaan barang jasa. Nah, itu terbentuk. Kalau terkait dengan pejabat pengadaan sudah diatur di pelakunya yang dapat ditetapkan sebagai PP, pejabat pengadaan, kriterianya sebagai berikut. Nah, itu dibuat karyawan rumah sakit, baik PNS maupun karyawan Blut, dan sebagainya yang itu dapat SK dari direktur. Nah, tidak ada kaitannya dengan PBJ di bagian pengadaan barang jasa. Siap. Pak, Gitu. cukup Perdir atau harus Perbub ya Pak? Nah, Bupati mengamanahkan ke direktur enggak? Nggak Karena maksudnya, kalau apakah detailnya cukup di Perbub atau memang detailnya harus cukup di Perdir gitu Pak? beda-beda, Oh, benar-benar ya Pak. banyak kabupaten beda-beda. Tapi kalau saya buat konsep, kriteria pelaku pengadaan diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur. Nah, itu lebih gampang. Tapi kan bupati menyerahkan. Nah, kalau bupati tidak menyerahkan, direktur tidak punya kewenangan mengatur. Nah, begitu Pak. Jadi kalau saya Siap. buat konsep, biasanya saya minta pelaku pengadaan A, B, C, D, E.
kriteria lebih lanjut untuk ditetapkan sebagai pelaku sebagaimana ayat 1 ditetapkan dengan peraturan direktur. Nah, itu direkturnya punya kewenangan banyak itu. Terima kasih Oke, Pak Juri. ya sama-sama Pak Muji, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan waktu mohon maaf Ya, sekali. Waktunya sudah selesai. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, saya terbuka bisa di WA kapanpun, baik pribadi maupun lewat grup. Terima kasih. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menyemangati kita memperbaiki proses pengadaan barang jasa kita untuk mendukung pelayanan yang lebih baik lagi. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Emang wabarakatuh. silakan. Terima kasih Pak Zuri untuk materinya serta pembahasan diskusinya yang cukup menarik. Ternyata memang lebih baik mencegah daripada mengobati sesuai kesehatan ya Pak. Mitigasi lebih baik dan lebih murah daripada kalau harus mengobati tadi kayaknya lebih mahal. Ketika ada masalah, Oke. jalurnya juga lebih susah. Wah, parah tuh malah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan selama 2 jam ini. Untuk rekaman dan sertifikat akan kami sampaikan melalui WA Group. Jadi Bapak Ibu mohon tetap standby di dalam grup sampai semuanya tersampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita ambil gambar terlebih dahulu. Bapak Ibu kita cek untuk kameranya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk informasi lebih lanjut apabila ingin mengupas tuntas atau lebih detail kepada Pak Zuri, bisa bertemu di tanggal 4 Juni terkait tata cara KSO dan PBJ RS BLUD pasca peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Ingat, peraturannya adalah peraturan Rossi, gitu ya kata Pak Zuri tadi. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Dengan demikian kelas kami cukupkan. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.